Oh, ini gol pertama itu guys. Oh, cantik sungguh. Tengok. Ini gol yang kita anggap dia ada kelas level kelas dunia lah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, alhamdulillah semalam timnas Indonesia menang lagi kali kedua U17 ini ke atas Yaman 4-1. Kemenangan yang bersejarah. Garuda Muda memimpin 2-0 di babak yang pertama, di mana gol dicetak oleh Muhammad Gabi Goli dan juga Fadli Alberto guys, yang menjadikan Indonesia mengungguli di babak pertama dengan 2-0. Manakala Yaman memperkecil ketertinggalan mereka di babak yang kedua lewat gol penalti Muhammad Algaras. Indonesia menambah 2 lagi gol lewat Bras Evandra Florasta. Skor tuntas 4-1 untuk Indonesia. Jadi guys, kemenangan ini membawa Indonesia kukuh di puncak grup C dengan 6 poin. Pasukan Nova Arianto lolos ke perempat final dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Jadi sekarang ini kegembiraan kita, kebanggaan kita harus kita apresiasi, di mana timnas Indonesia U17 unggul lebih dulu. Kalau perlawanan semalam itu di babak pertama berkat gol Zabi Goli, itu gol cantik, gol yang penuh dramatik, yang begitu berkelas, dan gol Fadli Alberto Hengai itu cantik juga. Yaman pun memperkecil, walaupun mereka ketinggalan, tetapi mereka cuba berusaha juga, tetapi dengan gol penalti. Itu hanya melalui penalti gol itu guys. Sebelum Evandra Florasta mencetak gol dari tendangan penalti juga, dan pada menit ke-87, dan gol berikutnya selang 2 menit kemudian. Akhirnya kemenangan ini membuat Indonesia mengemas dengan 6 poin dari 2 pertandingan ataupun 2 laga yang dimainkan di penyisian grup, setelah sebelumnya menang ke atas Korea Selatan 1-0 di laga pertama pada Jumat lalu guys. Dengan kemenangan ini yang dikumpulkan ini, skuad asuhan Nova Arianto memimpin klasemen sementara ini di grup C dengan 6 poin unggul 3 poin dari Yaman. Ini guys sejarah baru untuk timnas Indonesia. Apapun, kita simak dulu video ini guys, yang banyak kita lihat highlight daripada gol-gol cantik ini, sangat memberi inspirasi kepada kita, di mana Indonesia sekarang levelnya bukan level yang kaleng-kaleng, level dunia guys. Oke, yuk kita simak dulu video ini. Oh, ini gol pertama itu guys. Oh, cantik sungguh. Tengok. Ini gol yang kita anggap dia ada kelas level kelas dunia lah. Dan kalau Indonesia ini lolos ke Piala Dunia, ini antara level yang bisa gol dengan cantik, gol yang berkelas. Gila tanpa dapat disentuh guys oleh kiper Yaman ya. Artinya guys, pemain-pemain Indonesia ini sudah punya insting yang baik untuk mencetak gol-gol berkelas ini. Ini dia bukan keberuntungan, ini hasil dari kegigihan mereka berlatih ya. Dia dapat tumpukan fokus dengan tendangan-tendangan yang baik ini. Kalau bukan dengan latihan, sulit untuk mereka dapat percobaan atau tendangan sepakan yang sebegini. Oke, ini kita tengok gol kedua pula. Melalui tandukan, sondolan pemain yaitu Fadli. Akhirnya gol kedua cantik juga tercipta. Alberto ya. Tactical coach Nova ini begitu unik ya. Dia memperlihatkan penguasaan bola dengan cetakan gol yang begitu memberangsangkan untuk timnas Indonesia.
Kita lihat insting mereka mencetak gol itu sangat baik. Alberto sentuh sikit melalui kepalanya dan mencari sudut sebelah kanan tiang gol Yaman. Oke, ini kita lihat sekali lagi gol pertama tuh. Gol berkelas, gol yang sulit untuk dilakukan oleh sesiapapun di bawah kelompok umur U17 ini. Ini gol kedua. Ini gol ketiga melalui penalti. Dengan tenang dihasilkan dan gol seterusnya, gol keempat. Inilah klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025, di mana timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 dengan mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Iya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama. Dan di babak kedua, timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi. Dan dengan hasil ini sudah dipastikan timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Yang lolos. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa guys. Dan di laga terakhir kita akan menghadapi Afghanistan. Semoga timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan. Amin. Agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Dengan demikian kita mengucapkan selamat datang Piala Dunia di bawah usia 17 tahun untuk timnas Indonesia, dan saya Adi Gunawan Tumpuhai mengucapkan terima kasih dan salam. Welcome Piala Dunia U17 mengikut jalur kualifikasi ya. Ya, terima kasih Bung Ahai dan juga selamat. Kalau hari itu jalur tuan rumah, kali ini jalur kualifikasi guys. Piala Dunia U17. Tahniah, selamat ya untuk Indonesia. Tentunya di Qatar pada bulan November tahun 2025 nanti. 2 kemenangan meyakinkan dan malam hari ini tampil luar biasa. Mampu mendominasi jalannya pertandingan, tampil tenang dan berhasil mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Sebuah langkah besar dari Nova Arianto, sebuah langkah besar dari Garuda Muda, Bung Wesley. Ini jawaban atas pertanyaan banyak pecinta sepak bola di tanah air. Kenapa kita bermain begitu bertahan, bahkan disebut negatif football. Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Dunia 2025 Qatar. Di laga kedua grup C Piala Asia U17, Garuda Muda sukses bantai Yaman 4-1. Fabli Alberto Hengga dan Zahabi Goli membuka keunggulan di babak pertama. Evandra Florasta makin menggila, cetak 2 gol lagi di menit 87 dan 89. 3 gol sudah Evandra. Kemenangan ini melengkapi hasil luar biasa sebelumnya saat Indonesia taklukkan Korea Selatan dengan gol dramatis dari Evandra. Garuda Muda sudah 1 langkah di depan. Menurut kamu, seberapa jauh Indonesia bisa melangkah di Piala Dunia U17? Mas U17 lolos Piala Dunia. Lolos Piala Dunia guys. World Cup U17. Congrats. Garuda U17. Menang lawan Yemen 4-1 dan Indonesia U17 dipastikan langsung punya tiket untuk World Cup U17. Luar biasa. Selamat U17 Garuda Muda, terbang tinggi. Gak sabar sih buat siapa tahu tim boy bisa nonton langsung nanti di Qatar ya kan U17. Let's go. Nonton di Qatar terus. Timnas Garuda U17 sudah dapat tiket ke World Cup. Semoga timnas senior juga menyusul ya guys. Amin. Amin amin. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Hari bersejarah dicetak oleh anak-anak timnas U17 Indonesia yang berhasil menang 4-1 atas Yaman. Coach Nova Masterclass, FIFA tolong segera download lagu Indonesia Raya. Kita mau orang susah dibantai maksudnya. Pertandingan AFC U17 antara Indonesia dan Yaman malam ini benar-benar mengesankan. Performa timnas kita tak perlu diragukan lagi.
Babak pertama baru berakhir, Indonesia seakan sudah memesan kursi ke Piala Dunia U17 dengan 2 gol ke gawang Yaman. Menit ke-15, Zahabi Goli mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Tak lama, Fadli Alberto juga cetak gol yang memperkuat skor Indonesia. Tap link di bio buat nonton ulang. Di babak kedua, Yaman sempat dihadiahkan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Algaras. Tapi Indonesia tak mau kalah. Indonesia mendapatkan penalti yang membuat Evandro Floresta mencetak gol ketiga. Tak disangka-sangka, hanya berselang 3 menit, Evandro menyodok bola muntahnya sendiri dan mengemas gol keempat bagi Indonesia. Kalian siap gak dengerin Indonesia Raya di Piala Dunia? Komen di bawah. Tak banyak yang tahu bahwa timnas U17 Indonesia adalah salah satu skuad terpendek di Piala Asia U17 2025. Jika di rata-rata, para pemain Garuda Muda hanya memiliki tinggi 173 cm. Angka itu menempatkan mereka di peringkat ke-15 dari total 16 peserta dalam hal tinggi badan. Namun di luar dugaan, tim asuhan Novarianto justru berhasil mengalahkan Korea Selatan. Timnas U17 lolos Piala Dunia usai menang telak 4-1 lawan Yaman. Evandro Floresta brace alias cetak 2 gol. Putut Panji sempat kasih penalti buat Yaman, tapi akhirnya ditebus sama performa tim yang makin gila di akhir-akhir laga. Dava di bawah Mister juga gokil banget nih. Padahal babak kedua Yaman mulai neken terus. Pressing abis-abisan pakai bola pendek. Klik link di bio gue buat nonton match seru. Dan yang paling epic, gol keempat itu teamworknya cakep banget nih. Jos Holong kasih umpan ke Evandra, sempat diblok tapi bola rebound langsung ditendang lagi dan gol. Gokil banget nih, mental anak-anak ini udah mulai kebentuk. Semoga nular ke timnas senior. Oke guys, tahniah dan selamat untuk timnas Indonesia U17 di bawah kendali Coach Nova Arianto. Dengan kemenangan ini, Indonesia kini berhasil menduduki 8 besar di Piala Asia ini dan kemudian mengamankan untuk tiket ke Piala Dunia. Walaupun masih berbaki satu laga lagi perlawanan yang akan melawan Afghanistan. Dan kalau di atas kertasnya Indonesia bisa dipastikan menang ke atas Afghanistan. Tetapi kita tidak boleh memandang rendah juga Afghanistan walaupun mereka kalah 2 perlawanan, kalah telak oleh Korea Selatan dengan 6-0 ya, dan juga kalah oleh Yaman 2-0. Tetapi mereka juga tetap akan berusaha ketika melawan Indonesia nanti. Dan Indonesia perlu pastikan fokus terusnya untuk mengalahkan Afghanistan dan clean sheet 100% kemenangan 3 perlawanan ini di dalam penyisihan grup ini. Itu yang pentingnya. Oke, dalam pertandingan semalam menunjukkan Indonesia punya performance itu mendominasi perlawanan itu sebenarnya. Dengan gol awal daripada Zahabi Goli, membuka skor diikuti oleh gol Fadli Alberto memberikan keunggulan 2-0 di babak pertama. Walaupun ada satu gol pertama di menit yang ke-9 itu dibatalkan oleh wasit karena offside. Kalau tidak 5-1 guys ya. Dan Yaman berusaha juga sehingga mendapat cetak 1 gol. Itu pun melalui penalti. Dan penampilan gemilang ini daripada Evandra Floresta yang mencetak 2 gol tambahan memastikan kemenangan 4-1 ke atas Indonesia. Kalau kita tengoklah, kalau kita lihat keberhasilan faktor-faktornya antaranya timnas Indonesia U17 semalam itu adalah aktivitas serangan yang cantik di mana kemampuan lini depan itu memanfaatkan peluang menjadi kunci kepada kemenangan timnas Indonesia. Mereka punya insting yang baik dalam mencetak gol. Setiap pemain itu dia berfungsi untuk cetakan gol. Itu yang penting. Walaupun kita tidak kira dengan siapa yang menguasai bola, bagaimana jalan ceritanya perlawanan itu main cantik atau tidak, tetapi yang pentingnya insting untuk cetakan gol itu ada di pemain-pemain timnas Indonesia U17 ini. Kemudian faktor kedua saya lihat daripada segi kedisiplinan taktis, yang mana organisasi yang solid membantu mengendalikan jalannya pertandingan ini. Mereka tetap fokus dengan disiplin taktikal yang direncanakan oleh Coach Nova Arianto. Memang mereka bertahan
solid, tetapi tetap apabila menyerang mereka bersatu dalam serangan itu, sama-sama untuk membantu. Begitulah gelandang tengah itu yang begitu rajin turun naik. Itu yang paling bagus dalam sepak bola ini. Ada gelandang yang boleh turun dan naik dengan cepat, tapi memerlukan stamina yang tinggi. Kemudian yang ketiga faktornya adalah daripada performa individu itu. Contohlah Evandra Floresta, dia memberikan dampak yang besar ya pada hasil akhir ini karena dia mencetak 2 gol. Sebelum ini dia mencetak 1 gol ketika lawan Korea Selatan, dan kalau dikira dia sudah 3 gol dengan 2 perlawanan, menunjukkan bahwa Evandra ini salah satu pencetak gol yang punya insting yang baik. Dia punya deria rasa dalam mengambil ruang dan peluang untuk mencetak gol itu. Begitu. Saya fikir antara itulah faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Oke, lawan seterusnya ialah Afghanistan pada 2 hari akan datang nih. Mudah-mudahan kita doakan kemenangan full untuk Indonesia. 3 perlawanan, 3 menang, dan confirm untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia dan juga ke 8 besar sebelum ke perempat final nanti. Oke, guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.